Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel HY TV, channel terbaik untuk negeri. Oke, kali ini kita kembali lagi guys di pelajaran fisika dasar, yaitu tentang kecepatan relatif. Nah, kan kemarin sempat vakum nih guys, nggak syuting lagi. Nah, ini kali ini kita akan syuting lagi tentang kecepatan relatif. Nah, misalnya jadi kadang kecepatan sebuah benda kadang-kadang diukur relatif terhadap suatu sistem koordinat yang bergerak relatif terhadap sistem koordinat lain. Nah, itu namanya kan kecepatan relatif. Misalnya seperti ini contohnya, langsung aja contohnya. Misalnya ada sebuah kereta. Ini kereta. Nah, ini kereta nih. Jalan kayak gini. Jalan ke arah sini. Terus ada orang. Ada orang di dalam kereta. Orang ini juga berjalan di dalam kereta. Nah, jadi kecepatan orang kita kasih tanda FPC aja guys. FPC, kecepatan orang yang berjalan relatif terhadap kereta, namanya FPC. Jadi ini kecepatan orang yang bergerak relatif, ya kan, relatif terhadap kereta. Nah, ini namanya FPC. Nah, ini FPC-nya. Nah, terus sementara itu kereta itu bergerak dengan kecepatan FCG. Misalnya FCG itu kecepatan kereta terhadap tanah. Ini kecepatan kereta nih, FCG. Kita kasih dalam benar. FCG. Kecepatan kereta relatif terhadap tanah. Nah, itu guys. Nah, ada pertanyaan. Jadi kecepatan orang terhadap tanah itu bagaimana? Nah, kecepatannya bagaimana? Nah, ini kita kasih tanda FPG. FPG, kecepatan orang yang bergerak relatif terhadap tanah. Ini FPG. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi rumusnya seperti ini. FPG sama dengan kecepatan orang yang bergerak relatif terhadap kereta ditambah kecepatan kereta yang relatif terhadap tanah. Nah, ini rumus untuk mencari kecepatan orang yang relatif terhadap tanah, yang orangnya itu juga bergerak di dalam kereta. Nah, jadi kalau misalnya di vektorin ya guys. Jadi vektor seperti ini. Misalnya orangnya bergerak seperti ini. Ini orang. Nah, ini FPC, vektor FPC. Terus keretanya bergerak ke arah lurus ini. Nah, di sini adalah besaran dari FPG. Nah, gitu guys. Jadi seperti biasa,
Jadi di sini apa tadi? FCG-nya. Nanti rumusnya seperti yang di sini. Terus, misalnya ada soal ya guys, ada soal. Misalnya ada sebuah sungai mengalir nih, sungai. Sini sungai, ini pinggir sungai. Sini sungai. Di sini sungai. Terus mengalir dari barat ke timur. Jadi arah sungainya ke arah barat ke timur. Terus ada seorang anak bergerak berenang dari utara menyeberangi sungai ke arah utara. Misalnya ini ada anak nyebrang set. Nah ini anak nih, ada anak nyebrang berenang ke arah utara. Nah misalnya kita buat dulu ininya, apa diagramnya. Misalnya dari timur, ya kan, di sini utara. Nah di sini misalnya ada soal apa, sungai ini bergerak dengan kelajuan 3 meter per second. Misalnya kecepatan sungai berapa? 3 meter per second. Terus anak ini berenang ke arah utara. Kecepatan anak berenang berapa? Misalnya 2 meter per second. Ini relatif terhadap air. Terus yang ditanya apa? Misalnya yang ditanya berapakah kecepatan anak relatif terhadap pinggir sungai. Nah, ini kecepatan sungai yang relatif terhadap pinggir sungai. Ya kan? Ya udah, kita langsung aja. Misalnya ini relatif terhadap pinggir sungai. Nah, ya udah, misalnya anaknya ini tadi bergerak dengan 2 meter per second. Terus yang ke arah sini 3 meter per second. Ya udah, di sini tinggal dibuat vektornya. Ini vektornya ke arah sini, ini vektornya ke arah utara. Nah, ini besaran kecepatan anak relatif terhadap pinggir sungai. Ini ditanya. Ya udah, langsung aja. Misalnya kecepatan anak relatif terhadap air itu kita kasih nama apa nih, kita di sini ya. Ntar di sini aja deh. Misalnya FBW. F kecepatan anak relatif terhadap air. Terus FWS, misalnya kita kasih tanda ini, FWS kecepatan air yang relatif terhadap pinggir sungai. Kecepatan air terhadap pinggir sungai. Nah, ya udah, kita langsung aja guys, kita ganti warna dulu. Udah, kita langsung hitung aja. Berarti F kecepatannya adalah besaran dari
FBW kuadrat ditambah FWS kuadrat, ya kan, sama dengan berapa nih? Nah, udah kita langsung aja, ini akar 2 kuadrat meter per second ditambah 3 meter per second kuadrat, ya kan, sama dengan berapa? Akar 13 meter kuadrat per second kuadrat, ya kan. Jadi berapa? 3,61 meter per second. Ini kecepatan yang ini, yang ditanyakan, kecepatan anak relatif terhadap pinggir sungai ini. Terus arahnya, nah bisa kita cari arahnya nih. Arahnya anak ini berenang karena kan ada arusnya, ada arus sungai. Jadi kita pakai tangan theta sama dengan apa? Depan per samping kan, depannya apa? Depannya adalah 2 per 3, sampingnya apa? 3 kan. Ini meter per second, ini meter per second, sama dengan apa? 0,667. Nah, jadi tetanya sama dengan berapa? Nah, 0,667 sama dengan berapa derajat? 33,7 derajat. Nah, ini adalah arahnya adalah 33,7 derajat. Jadi ini yang ditanyakan adalah kecepatan anak relatif terhadap pinggir sungai. Jadi kecepatannya berapa dari utara ke arah utara, terus arahnya gimana? Arahnya berapa derajat? Nah, rupanya arahnya itu 33,7 derajat. Nah, arahnya seperti inilah. Jadi dia miring. Jadi bukan lurus. Nah, karena di sini ada arus air, ya kan, ada arus sungainya. Oke guys, gitu aja. Mungkin sekian dulu dari pelajaran kali ini tentang kecepatan relatif ya. Kan sebelumnya ini adalah kecepatan relatif, jadi yang benda-benda kadang diukur relatif terhadap suatu sistem koordinat yang bergerak relatif terhadap sistem koordinat lain. Jadi kalau kita misalnya lagi naik kereta, jalan, terus keretanya itu juga jalan, nah berapa kecepatan kita terhadap tanah, gitu guys. Oke, sekian dulu. Terus semangat, jangan lupa belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.